Dulu garang kritik sana sini, rupanya modus cari posisi. Iya, bener nggak? Ini bener nggak sih gitu? Kalau menurut Positive People gimana? Ya kita lagi ngomongin soal Fahri Hamzah nih, Positive People, yang kembali mendapatkan sorotan dari netizen atau warganet ini terkait dengan beliau mendapat jabatan di salah satu bank BUMN ya gitu ya, apa ya, direksi atau komisaris gitu ya, gue lupa gitu, pokoknya adalah jabatannya gitu. Dan dia ini jadi dibicarakan lagi karena dia ini rangkap jabatan gitu. Padahal dulu dia keras banget nih soal mengkritik rangkap jabatan. Waduh, ini bikin netizen pastinya geram. Kita reaction aja beritanya dari akun X Lambe Waras @abu_waras, sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Kita reaction bersama-sama. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Dari tweetan Lambe Waras gitu kan ya, dia berjuang melawan rangkap jabatan, dia sendiri pelakunya. Lambe Waras berkata memuakkan, sumbang satu kata guys gitu ya. Nah di sini juga ditunjukkan capturean pada tahun 2020 Fahri ini men-tweet gitu ya di Twitternya gitu ya. Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. #stop rangkap jabatan, stop conflict of interest, kata Fahri Hamzah seperti itu. Tapi sekarang dia rangkap jabatan. Aduh. Kita bacain komentarnya dari warganet seperti apa. Grok hanya mau konfirmasi apakah postingan Fahri Hamzah digambar tentang rangkap jabatan, apakah benar postingan beliau. Terus kata Grok ini kayak ChatGPT di X ya, di Twitter. Ya, postingan Fahri Hamzah digambar memang tentang bayar rangkap jabatan, khususnya saat menteri cocokkan regulasi dengan bisnis pribadi. Berdasarkan sumber seperti glora.co, ini asli dari akunnya di post 16 Juli 2020 gitu ya. Lalu bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lain gitu? Masih ada yang nyuruh Grok marahin Fahri Hamzah pakai pantun Betawi kayak Opi Kumis ya. Partainya dia tinggalin, janjinya dia ingkarin, terus yang dipercaya apanya dong gitu ya. Apa ini sama kayak menjilat ludah sendiri gitu ya? Bolehkah bilang, waduh, ke pejabat yang munafik seperti orang yang rangkap jabatan ini gitu ya? Apakah Fahri Hamzah itu cerminan? Waduh. Aduh, orang-orang ini opportunities dan hipokrit, berteriak-teriak kritis saat tidak memiliki jabatan dan atau jabatannya sedang terancam. Berpenampilan dan bersikap agamis bukan berarti menghilangkan syahwat akan jabatan duniawi. Clear ya. Terus ada yang ngasih captionnya Mahfud MD gitu. Dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja, setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin tapi tak kuat kaya gitu ya. Dari postingan ini harusnya warga X belajar ngapain sok-sokan mendukung demo, dan Dahwe bilang yang di demo juga embrio aparatur negara nantinya ketika dia menjabat juga akan sama aja seperti di postingan ini. Sok kritis banget, ternyata apa? Harus paham sistem yang pas untuk Indonesia apa gitu ya. Lanjut, ada komentar keras banget, pencundang bin penjilat gitu ya, sambil ngasih tweetnya Fahri Hamzah zaman dulu ya, tahun 2013 malahan. Wah, lama banget ya. Aduh, dulu waktu PKS memecah dia, PKS dicaci maki. Sekarang terbuktikan ketika tindakan PKS udah benar memecat Fahri Hamzah. Tapi kan sekarang PKS juga login kan ke Kim Plus Plus. Jadi kayaknya sama aja kan, satu kolam gitu ya. Hey Grok, saya tahu kamu sudah bosan ditanya soal Fahri Hamzah. Coba deskripsikan sepak terjang Fahri Hamzah sebagainya politisi bahasa gaul. Terus ada gitu, ini ada yang nge-share yang soal host Metro TV. Apa sih dia bilang apa? Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan. Sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya komisaris juga, saya aktivis juga, banyak dah. Itu dia tadi. Udah masuk midnight live ya Metro TV ya. Sampai melihat manusia dari watak aslinya adalah dengan dia kasih
Melihat manusia dari watak aslinya adalah dengan kasih dia jabatan atau kekuasaan. Tweet Fahri Hamzah sendiri dari 2020 jadi saksi abadi bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya gitu ya. Kritik tajam yang kini menusuk balik ke penulisnya. Prinsip ternyata punya masa kadaluarsa gitu ya, yaitu saat kursi kekuasaan ditawarkan gitu ya. Tadi mungkin ya dia nge-flashback bahwa ketika dia nggak ada di kursi kekuasaan ya gitu ya, punya prinsip gitu. Tapi setelah gabung ya, gue juga belum nemu para aktivis 98 yang waktu dulu koar-koar kontra Orde Baru terang korupsi, rangkap jabatan, dewi fungsi, menghina cara kerja DPR, Menteri Orba dan lain. Mana yang sekarang jabat masih konsisten lurus waktu 98, mustahil mudah. Adrian, Fadlizon, dan semua sama aja, nafsu semua. Cemana menurut kau coy? Dia ngetek Fahri Hamzah. Mana lebih bagus negara kayak SDA tapi dipimpin orang-orang serakah atau negara miskin SDA tapi dipimpin orang-orang yang cakap? Emang nggak bosan negara sebesar ini sering dipecundangi Singapura, negara sebesar Jawa Barat? Singapura mah nggak segede Jawa Barat tuh gede banget gitu ya. Dia nggak berani melepaskan satu dan ambil yang satu, tapi serakah diambil dua-duanya. Mending kalau amanah dan berkinerja hebat. Kalau cuma numpang makan doang sih harus kita haramkan uang rakyat untuk gaji dia gitu ya. Omelin tuh siapa yang dimaksud gitu. Halo Bro, gimana menurutmu kelakuan Fahri Hamzah mengenai omongan dia mengenai anti rangkap jabatan, tetapi justru sekarang dia yang menelan ludahnya sendiri gitu ya. Wak, bukan bermaksud sok-sokan tahu soal neraka atau surga ya, tapi sama-sama dewasa dan punya akal sehatnya masing-masing. Toh kalau ciri tanda seorang itu munafik apa aja Fahri Hamzah, jadi jenengan bisa menilai diri jenengan sendiri itu kayak gimana begitu ya. Orang munafik saat lapar gonggongannya kenceng, saat kenyang disumpal jabatan diam. Waduh, keras banget komentar dari netizen ini ya, yang punya lambe kayak ikan mas koki. Waduh, ini salah satu manusia. Wow, dan di jajaran pemerintah sekarang banyak sekali makhluk sejenis ini. Dulu ngomong apa, sekarang mereka yang melakukan pengkhianat bangsa yang perlu dibasmi untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Terus berapa gaji dari dua jabatan tersebut? Yang jelas banyak ya. Yang jelas banyak di saat orang-orang mungkin kehilangan pekerjaan, terus banyak orang-orang yang di PHK, mungkin yang kemarin sempat ada efisiensi yang ibu kehilangan pekerjaannya gitu kan ya. Tapi di sisi lain pejabat-pejabat ada yang rangkap jabatan gitu ya. Sungguh miris sekali. Nah ini dengan hal kayak gini sebenarnya seharusnya kita jadi warga negara Indonesia ini yang cerdas, kita juga harus belajar nih positive people, bahwa kalau statement keras gitu ya, statement keras itu dilakukan oleh elit politik, orang-orang yang ada di jajaran partai politik atau orang-orang yang berpolitik di sana gitu kan ya, untuk ketika dia berada di posisi oposisi dan lain sebagainya, kayaknya jangan terlalu didewa-dewakan, jangan terlalu dielu-elukan ya. Jadi kalau ada yang misalnya ada partai oposisi terus ada koalisi misalnya yang oposisi begitu keras mengkritik pemerintahan gitu, ya udah jangan terlalu didewa-dewakan, karena ya siapa tahu nanti di tahun pemilu berikutnya mereka berjalan bersama gitu kan. Jadi ya mending biasa aja. Kalau intinya kalau orang elit politik yang ngomong sok keras gitu, mending cuek aja. Tapi kalau sama rakyat yang berbicara gitu ya, maksudnya yang rakyat biasa gitu, harusnya barulah gitu kan. Karena mungkin kalau Fedi Nuril alias Fahri Ayat Cinta kan beda gitu ya, dia kan mungkin nggak dapat ini ya, nggak arahnya nggak ke politik, tapi dia emang mengkritisi karena dia sebagai rakyat Indonesia. Tapi kalau yang kritis adalah politisi, ya pastinya ada udang di balik batu. Ya bukan ada udang di balik batu juga, tapi mungkin kalau nanti udah sejalan ya seperti yang terjadi. Kita lihat contohnya ini. Kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation.